Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Feby Setiawati, mahasiswi S1 Program Studi Antropologi Budaya, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Gadjah Mada. Untuk memenuhi penugasan ujian akhir semester mata kuliah pengantar ilmu budaya yang diasuh oleh Profesor Dr. Irwan Abdullah, maka pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan sebuah video narasi dan wawancara mengenai tradisi ruatan keris. Teman-teman, keris merupakan sebuah pusaka peninggalan nenek moyang yang memiliki sisi simbolisme dan makna-makna filosofi yang kompleks dan mendalam, khususnya bagi masyarakat yang tinggal di Jawa. Teman-teman, dalam praktiknya sendiri, terdapat beberapa metode dan mekanisme yang telah dilaksanakan oleh masyarakat secara turun-temurun dari generasi ke generasi tentang cara-cara untuk merawat keris agar tetap eksis dan terjaga. Seringkali pada pengimplementasian atau pada praktiknya, prosesi ruatan keris seringkali dikaitkan dengan praktik animisme dan dinamisme, yaitu praktik percaya terhadap roh-roh dan benda-benda gaib. Untuk mempelajari mengenai tradisi ruatan keris kali ini, saya berkesempatan untuk belajar secara langsung dan melaksanakan sebuah praktik wawancara bersama salah seorang tokoh yang masih melaksanakan budaya ruatan keris ini dengan cara yang sangat spesial, yaitu dengan cara mengkutuk atau membakarnya dengan kemenyan. Karena biasanya pada praktiknya sendiri, tradisi ruatan keris dilaksanakan dengan cara dijamas atau dimandikan. Saya berkesempatan untuk melakukan wawancara dengan Bapak Siswo Mugiono. Beliau merupakan salah seorang tokoh masyarakat yang melaksanakan tradisi ruatan keris dengan cara mengkutuk atau membakarnya bersama kemenyan yang hidup ataupun tinggal di Dusun Kangkung B, Kelurahan Ngeposari, Kecamatan Semanu, Kabupaten Gunung Kidul. Berikut merupakan video yang saya abadikan ketika saya berkesempatan untuk melakukan wawancara bersama Bapak Siswo Mugiono. Teman-teman, saya Feby Setiawati,
saat ini tengah berada di dalam kawasan Dusun Kangkung B, Kelurahan Ngeposari, Kecamatan Semanu, Kabupaten Gunung Kidul. Lebih tepatnya, sekarang saya sudah berada di dalam kediaman Bapak Siswo Mugiono. Bapak Siswo Mugiono merupakan salah satu tokoh masyarakat Dusun Kangkung B, Kelurahan Ngeposari, Kecamatan Semanu, Kabupaten Gunung Kidul yang masih tetap eksis mengimplementasikan dan juga melestarikan tradisi menjaga pusaka, yaitu pusaka keris. Untuk itu, marilah kita sejenak untuk bisa berbincang-bincang kepada Bapak Siswo Mugiono untuk membahas mengenai tradisi yang menarik yang mungkin bagi kita semua, yaitu anak muda, sudah asing untuk mendengarnya. Selamat sore Pak Siswo Mugiono. Selamat sore. Baik, jadi Pak Siswo Mugiono ini memiliki pusaka yaitu keris, apakah benar itu Pak? Iya, betul. Oh betul. Nah, kalau boleh tahu sudah sejak kapan Pak Siswo Mugiono memiliki pusaka keris tersebut Pak? Saya sejak tahun terimakan dari ayah, diberi dari ayah saya tahun 1099. Tahun 1999 teman-teman. Nah, kalau boleh tahu mekanisme atau kenapa kok Pak Siswo Mugiono bisa memiliki keris tersebut? Kenapa? Apakah memang anaknya ayah hanya Pak Siswo Mugiono atau ada alasan lain, Pak? Ya, betul. Anak Bapak sudah banyak. Kalau kata Bapak yang bisa merawat keris atau yang kuat cuma saya, Pak Siswo Mugiono. Oh, seperti itu. Jadi kita bisa tahu teman-teman bahwa tokoh atau orang yang bisa merawat atau menjaga keris atau pusaka tersebut adalah orang-orang yang terpilih, begitu ya Pak? Iya, betul. Betul, dan pusaka keris tersebut merupakan turun-temurun. Nah, kalau boleh tahu bagaimana caranya Pak Siswo Mugiono dalam menjaga keris tersebut Pak? Apakah dengan cara dijamas atau dimandikan, atau ada cara tersendiri yang Pak Siswo Mugiono lakukan? Saya dulu dikatai sama orang tua, kalau mau merawat keris ini ada syarat-syaratnya. Saya cuma tahu apa syarat-syaratnya, saya begitu. Orang tua katakan syarat-syaratnya kalau bulan tanggal 1 Surah harus dimandiin. Yang kedua, tiap hari Jumat Legi atau malam Jumat Legi dikutuk sama menyan, dikukus-kukusnya sama menyan kerisnya itu, kalau meminta sama Allah, minta sama Allah, minta apa yang kau lakukan bisa sukses dan diberi rezeki yang banyak. Dan saya, anak-anak putu saya supaya sehat, waras, selamat, jalan gimana saja bisa selamat, gak ada halangan apapun suatu. Amin. Oh, jadi begitu ya Pak. Jadi bisa kita ketahui teman-teman, dari apa yang Pak Siswo Mugiono ngendiko atau katakan bahwa terdapat dua tradisi atau dua cara di dalam menjaga keris. Yang pertama adalah pada saat malam suro ya Pak. Kalau malam suro itu dijamas, betul ya Pak? Dimandikan. Dimandiin kalau tanggal surah, tanggal 1. Tapi kalau pada malam Jumat Legi itu dengan cara dikutuk. Dikutuk itu artinya dibakar ya Pak? Ya, menyannya dibakar. Baik, seperti video yang di awal tadi teman-teman, itu merupakan tradisi yang biasanya Pak Siswo Mugiono lakukan pada saat malam Jumat Legi, yaitu dengan cara membakar dupo atau menyan dan mengeluarkan kerisnya, begitu ya Pak? Ya, betul. Baik, lalu tadi Pak Siswo Mugiono, saya tertarik dengan perkataan Pak Siswo Mugiono. Selain untuk menjaga keris tersebut, itu juga merupakan salah satu sarana atau alternatif untuk berdoa kepada Allah. Nah,
Kenapa kok Pak Siswa Mugiono mempercayai itu, Pak? Ya, saya yang percayai, saya ya cuma Allah yang saya percaya. Jadi bukan menyembah kerisnya ya, Pak? Enggak, bukan menyembah keris. Minta sama Allah apa-apa supaya dikabulkan sama Allah. Saya semua anak cucu saya. Baik, baik. Jadi sudah bisa kita simpulkan teman-teman bahwa ini bukanlah sebuah praktik animisme atau dinamisme, percaya kepada roh atau percaya kepada benda-benda gaib, tidak seperti itu. Namun bagi Pak Siswa Mugiono sebagai orang Jawa yang ini merupakan sebuah alternatif untuk menjaga budaya nenek moyang ya Pak, berarti warisan nenek moyang ya Pak? Iya, betul. Untuk menjaga budaya dan warisan nenek moyang yaitu pusaka atau keris juga menjadi sebuah alternatif atau sarana tersendiri sebagai bentuk representasi, yaitu sebagai sarana berdoa kepada hamba kepada Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu ya Pak. Nah, lalu Pak, kenapa sampai saat ini Bapak masih melakukan Pak? Sampai kapan Bapak akan melakukan ini? Ya, kalau sekarang masih lakukan, masih sanggup. Besok kalau sanggup saya turunkan ya siapa yang mau, anak saya, anak cucu saya yang mau. Oh begitu. Jadinya Pak Siswa Mugiono sistemnya akan melakukan tradisi ini sampai Pak Siswa Mugiono merasa masih sanggup begitu ya Pak? Ya betul. Lalu kalau sudah tidak merasa sanggup berarti konsepnya tetap sama seperti yang di awal tadi adalah turun-temurun ya Pak? Betul. Betul seperti itu. Lalu menurut Pak Siswa Mugiono tradisi membersihkan atau menjaga keris ini tuh anak-anak muda, contohnya seperti saya ini perlu mengetahui tidak sih Pak? Ya itu jika minat aja ya itu cuma orang-orang yang tahu yang mandikan keris itu. Semua orang, bukan orang sembarangan. Oh, bukan orang sembarangan. Tapi Pak Siswa Mugiono berharap tradisi ini masih akan tetap terjaga tidak Pak? Ya sejauh mana saya jaga seterusnya. Kalau saya masih kuat sehat. Oh begitu. Jadi Pak Siswa Mugiono ini berharap bahwa tradisi membersihkan atau menjaga keris ini masih berharapnya masih tetap terjaga teman-teman, begitu eksistensinya. Lalu Pak, kalau saya boleh tahu kenapa harus pakai menyan? Nah itu ya cuma melanjutkan tradisi budaya dulu nenek moyang saya, itu bukan dari saya. Itu saya untuk melanjutkan nenek moyang dulu. Jadi Pak Siswa Mugiono ini kenapa harus menggunakan menyan? Karena hal itu sudah menjadi kebiasaan atau tradisi dari dulu teman-teman. Nenek moyang kita pada zaman dahulu menurut penuturannya Pak Siswa Mugiono dalam menjaga dan merawat keris atau pusaka menggunakan menyan. Jadinya sampai saat ini beliau juga masih menggunakan menyan karena meneruskan kebiasaan atau tradisi di masa lalu. Begitu ya Pak? Ya betul. Oh ya betul. Jadi bisa kita simpulkan di sini bahwa tujuan Pak Siswa Mugiono dalam menjaga dan merawat pusaka yang pertama adalah untuk menjaga warisan nenek moyang, begitu ya Pak? Iya betul. Lalu yang nomor 2 sebagai sarana untuk berdoa kepada Allah, begitu ya Pak? Iya. Oh iya, sarana berdoa kepada Tuhan, begitu teman-teman. Lalu tadi di awal saya melihat prosesi atau tahapan-tahapan dalam menjaga dan merawat kerisnya. Pak Siswa Mugiono seperti mengucapkan sebuah doa-doa atau kata-kata. Nah, kalau boleh tahu itu doa-doanya yang diucapkan seperti apa Pak? Doa-doanya untuk minta sama Allah supaya sekeluarga, seanak turun cucu saya diberi sehat, beri rezeki yang banyak. Begitu. Jadi
itu merupakan doa-doa yang umum gitu ya Pak, doa-doa untuk meminta keselamatan, Ya, untuk betul. meminta kesehatan, rezeki. Kalau ada musim pertanian juga apakah minta juga di situ Pak? Juga minta kalau ada musim pertanian yang akan datang ya minta apa yang ditanam bisa sukses semua, kayak berbuah banyak, bisa subur gitu ya Pak. Sehat, bebas dari hama. Baik. Nah, lalu kalau boleh tahu berarti keris ini kan sudah berusia puluhan tahun ya Pak? Iya. Atau bahkan mungkin lebih ya Pak? Lebih. Bisa lebih. Kira-kira sudah 30 tahunan lebih kah Pak? 1 abad sudah itu. Sudah 1 abad teman-teman. Nah, kok bisa nggak rusak Pak? Apakah ini ada hubungannya dengan yang tradisi seperti memandikan, kasih menyan itu apakah memberikan pengaruh supaya keris itu nggak rusak Pak? Nggak rusak, ini dimandi tahu tiap tanggal 1 Sura itu. Kalau diberi minyak apa supaya utuh, nggak tayangan. Supaya tidak berkarat gitu ya teman-teman. Lalu biasanya itu menggunakan minyak apa Pak? Kok bisa canggih sekali, sudah berusia ratusan tahun tapi tetap tidak tayangan, tidak berkarat, tidak rusak. Itu minyaknya apa Pak biasanya? Nggak tahu, kalau saya itu urusannya yang memandiin. Jadi ada orang lain lagi gitu yang memandikan ya Pak. Baik, paham. Jadi di sini kita bisa tahu teman-teman bahwa ternyata selain sebagai sarana untuk berdoa kepada Tuhan dan juga sebagai sarana seperti simbol representasi hubungan manusia kepada Tuhannya melalui pusaka keris, ternyata keris tersebut sudah berusia sangat tua, sudah berusia ratusan tahun. Bahkan Pak Siswa Mugiono ngendiko atau menyebutkan sudah berusia 1 abad ya Pak. Wah, keren sekali teman-teman. Nah, ternyata rahasianya terletak di dalam tahapan mekanisme perawatan tersebut. Pak Siswa Mugiono ngendiko atau mengatakan di situ terletak pada saat tanggal 1 Suro itu terdapat sebuah tahapan kerisnya diberikan minyak-minyak yang dimana minyak tersebut berfungsi untuk menjaga eksistensi si keris supaya tidak tayangan. Tayangan itu merupakan bahasa Jawa yang artinya supaya tidak berkarat. Begitu ya Pak? Ya betul. Ya betul. Nah ternyata banyak sekali ya teman-teman makna-makna yang tersirat di dalam tradisi menjaga pusaka keris tersebut. Dan ternyata ini memberikan pengetahuan baru kepada saya Pak Siswa Mugiono sebagai anak muda. Karena jujur sebagai anak muda ini nampak asing. Ya karena anak muda zaman sekarang sudah seperti tidak tahu mengenai keris dan menganggapnya keris itu sebagai benda yang bisa musyrik Pak. Seperti kalau bisa dikatakan kalau orang-orang yang merawat atau menjaga atau memiliki keris itu tanggapannya sudah menyekutukan Allah. Jadi itu salah ya Pak? Iya betul. Nah ya salah, karena sebenarnya kita atau Pak Siswa Mugiono memiliki keris tersebut adalah sebagai salah satu upaya untuk menjaga tinggalan nenek moyang, untuk menghormati begitu ya Pak. Melanjutkan tinggalan nenek moyang. Iya betul sekali, melanjutkan tinggalan nenek moyang. Dan malah Pak Siswa Mugiono ini tuh berusaha untuk menjaga eksistensi peninggalan nenek moyang tersebut dengan cara dirawat dan sebagai sarana untuk berdoa kepada Allah. Begitu ya Pak. Iya betul. Iya betul. Nah mungkin begitu saja Pak Siswa Mugiono perbincangan kita pada hari ini. Saya mengucapkan banyak terima kasih atas jawaban-jawaban, atas ilmu-ilmunya, atas penjelasannya yang sangat mendetail, yang sangat sabar kepada saya. Nah, teman-teman, di sini bisa kita simpulkan bahwa masih terdapat salah satu tradisi yang sangat sakral yang masih dilakukan oleh tokoh masyarakat di Dusun Kangkung B, Kelurahan Ngeposari, Kecamatan Semanu, Kabupaten Gunung Kidul, yaitu tradisi menjaga
dan merawat pusaka, yaitu keris. Seperti yang sudah Pak Siswo Mugiono sampaikan tadi, bahwa menjaga dan merawat keris terdapat dua cara, yaitu dengan cara dijamas dan dikutuk atau dibakar menggunakan menyan. Nah, teman-teman, juga bisa kita simpulkan bahwa dari tradisi menjaga dan merawat pusaka atau keris merupakan salah satu representasi atau simbol hubungan antara manusia dengan Tuhannya dan sebagai sebuah sarana untuk menjaga tinggalan nenek moyang. Begitu ya Pak Siswo Mugiono. Ya, terima kasih. Ya, sama-sama. Iya, terima kasih. Mungkin begitu perbincangan saya dan Pak Siswo Mugiono. Saya pamit undur diri. Terima kasih Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Melalui tahapan observasi dan praktik wawancara bersama Bapak Siswo Mugiono, di sini saya dapat menyimpulkan bahwasanya tradisi ruatan atau menjaga pusaka keris merupakan salah satu bentuk tradisi yang bertujuan untuk melestarikan dan tetap menjaga budaya nenek moyang. Selain itu, di sini saya juga dapat menyimpulkan bahwasanya di dalam praktik tradisi meruat keris tidak sepenuhnya masyarakat melakukan praktik animisme dan dinamisme. Di balik itu, masyarakat menunjukkan variasinya dan kreativitasnya sebagai salah satu bentuk simbolisme untuk menyembah Tuhannya melalui doa-doa di dalam tradisi ngeruat keris. Ngeruat pusaka keris di sini bisa dibagi menjadi dua metode, dua mekanisme atau dua cara. Yang pertama adalah dengan cara dijamas atau dimandikan menggunakan air dan minyak-minyak khusus. Tradisi ini dilaksanakan pada bulan 1 Syuro. Tradisi ini ditujukan agar eksistensi keris bisa tetap terjaga dan materialnya supaya tetap bisa eksis dan tidak rusak. Selain itu, mekanisme yang kedua adalah dengan cara dikutuk atau dengan cara dibakar bersama dengan menyan. Hal ini merupakan salah satu alternatif praktis untuk meruat keris yang dilaksanakan masyarakat, khususnya pada saat malam Jumat Legi. Dari Pak Siswo Mugiono saya bisa menyimpulkan bahwa tujuannya adalah sebagai salah satu alternatif untuk berdoa memohon kepada Tuhan yang Maha Kuasa supaya keluarganya dan dirinya diberikan keselamatan. Teman-teman, Indonesia merupakan salah satu negara yang kaya akan budaya, di mana setiap tradisi dan budayanya terkandung banyak sekali simbol-simbol dan juga makna-makna yang sangat mendalam. Filosofi-filosofi dan makna-makna tersebut sangat berarti, dan apabila dipahami secara khusus akan melaksanakan atau akan mengakibatkan sebuah efek spiritual yang sangat tinggi dan berguna bagi kehidupan sehari-hari. Melalui tradisi meruat atau menjaga keris, selain untuk melestarikan budaya nenek moyang, kita juga bisa menggali simbol-simbol yang terkandung di dalamnya untuk kemudian dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari supaya kita terbentuk menjadi manusia yang berakal, berbudaya, dan juga beradab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.